Aku sudah ganti. Kamu pakai ini buat foto? Agak santai ya, kan di rumah. Ayo, siap. Santai aja, kita bisa foto. Oh, Lihat sini. kenapa wajahmu merah? Kamu yakin mau foto seperti ini? Kenapa nggak bisa? Bisa. Oke, ini udah cukup. Ganti yang berikutnya. Kamu ngapain? Kamu kan suruh aku ganti yang berikutnya. Lepas baju ya udah yang berikutnya. Kalau kamu kayak gini, aku nggak bisa foto. Pakai bajunya, aku tunggu di luar. Jeo Hao. Kamu pilih fotonya. Nanti aku edit fotonya, biar nggak perlu janjian lagi. Kamu benci banget sama aku ya? Aku nggak tahu. Kenapa aku bisa suka sama orang kayak kamu? Maksudnya apa? Jangan pura-pura, aku nggak percaya kamu nggak ngerti. Aku udah bilang aku suka sama kamu. Itu maksudnya, kamu nggak ngerti. Maaf. Jangan bilang maaf sama aku. Aku benci banget kalau ada orang bilang maaf sama aku. Seorang cewek di depan kamu udah telanjang kayak gitu. Kamu cuma bilang maaf. Kamu tahu nggak ini bikin malu banget? Kenapa kamu selalu kayak gini sama aku? 5 tahun lalu kayak gini. Sekarang masih kayak gini. Di depan kamu, aku kayak badut ya? Aku tahu ini salahku. Tapi yang bisa aku kasih ke kamu sekarang, cuma maaf. Kalau gitu diam aja Gao Hao. Mengna. Aku nggak bisa kasih kamu janji apa-apa. Tapi kita masih bisa jadi teman. Kalau kamu nggak mau ya udah. Aku juga nggak punya hak buat minta kamu. Aku pikir-pikir dulu. Cepet banget datang, di telepon bilang 1 jam. Oh, mobilnya melaju cepat dan tempat ini tidak sulit ditemukan. Silakan masuk. Kamu tidak takut aku penipu? Maafkan aku waktu itu. Tapi kalau ada situasi seperti itu, siapapun pasti curiga. Aku terlalu lancang. Kamu lihat-lihat sendiri ya, aku ambil foto dulu. Oke. Ini album fotoku, ini CDMU. Terima kasih. Sepertinya kamu jarang memotret orang. Aku hanya memotret apa yang terlintas di pikiran, tidak ada yang pasti. Ngomong-ngomong, kamu hanya punya 1 album ini? Atau kamu menyimpan foto-foto bagus dan tidak memperlihatkannya? Hampir semuanya di sini, karena aku baru setengah jalan. Jadi tidak banyak yang kufoto. Lalu, dulu kamu kerja apa? Coba tebak. Dilihat dari karaktermu, sepertinya bukan pengacara. Dilihat dari tanganmu,
Tidak kasar juga, sepertinya bukan pekerja kasar. Jangan-jangan pianis? Bukan. Bukan pianis. Jangan-jangan dokter? Benar. Aku benar-benar menebak dengan tepat. Perubahan yang begitu besar, kenapa kamu ingin berganti profesi? Karena seorang teman. Teman ini pengaruhnya besar sekali. Jangan-jangan cewek? Gao Hao? Siapa ini? Aku kenalan. Halo, aku Lee Sindu. Teng Mingna. Sepertinya aku datang tidak pada waktu yang tepat. Ada yang bisa kubantu? Tidak ada. Baiklah, kita hubungi lagi lain kali. Jangan lupa tutup pintunya saat keluar. Gao Hao, ini caramu menerima tamu? Padahal kamu yang bilang ingin berteman denganku. Aku baru datang siang ini. Kalau yang berdiri di sini sekarang adalah Tang Xin Hui, apakah kamu akan memperlakukannya seperti ini? Kamu masih memikirkannya. Kayaknya aku lebih baik pergi dulu. Tidak perlu. Dia akan segera pergi. Gao Hao sudah bertahun-tahun berlalu. Banyak hal yang berubah, kamu tidak bisa melupakannya? Hari ini, aku tidak ingin membicarakan masalah ini. Ada tamu. Kita bicara lain kali. Hanya ada satu Tang Xin Hui di dunia ini. Dia sudah tiada. Tapi kamu masih hidup, kita semua masih hidup. Kamu tidak bisa memulai hidup baru? Aku bilang, hari ini tidak ingin membicarakan masalah ini. Aku rasa aku harus pergi. Nona Tang, Ada apa? maaf, tadi membuatmu salah paham. Salah paham apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya ingin menjelaskan hubunganku dengan Tuan Gao. Hanya urusan bisnis. Dia memotretku, aku mengambil fotonya, hanya itu. Hari ini baru kedua kalinya kita bertemu. Jadi jangan salah paham. Aku minta maaf karena membuatmu bertengkar dengannya. Sudahlah, tidak ada hubungannya denganmu. Nona Tang, kamu ada waktu hari ini? Bisakah kita ngobrol di suatu tempat? Ngobrol dan gangke? Sebenarnya hubunganku dengan Gao Hao selalu baik. Tapi bukan pacar, kan? Kenapa bertanya begitu? Aku hanya penasaran. Dengan kondisi Nona Tang yang begitu baik, bagaimana bisa? Aku akan langsung bicara. Nona Tang tidak keberatan, kan? Baik, Kerala. Tadi di tempat Gao Hao, aku mendengar percakapan kalian. Sebenarnya aku merasa Nona Tang sudah lama menyukainya. Tapi dia sepertinya tidak terlalu memperhatikanmu. Jangan-jangan aku salah tebak. Tidak, tebakanmu benar. Sebenarnya sebagai orang asing, aku seharusnya tidak bertanya banyak. Tapi aku memang suka membela yang benar. Jadi jika sesuatu tidak jelas, aku akan merasa tidak nyaman. Apalagi dalam situasi seperti hari ini, dengan kondisimu yang begitu baik. Gao Hao bisa seperti ini, aku benar-benar tidak mengerti. Dia seperti itu karena wanita itu. Wanita yang mana? Sebenarnya, di hati Gao Hao ada orang lain. Wanita yang kamu sebut itu? Ya,
Aku akan memberitahumu tentang wanita itu. Wanita yang mana? Sudahlah, dia sudah meninggal. Jangan bicara buruk tentangnya. Dia sudah meninggal. Dia lebih memilih menerima orang yang sudah meninggal daripada menerimamu. Apa yang kamu katakan? Aku hanya merasa tidak adil untukmu. Gao Hao benar-benar tidak tahu terima kasih. Bukan begitu? Tapi apa yang terjadi dengan gadis ini? Gao Hao benar-benar terpesona olehnya. Seharusnya sudah lama ya. Sudah 5 tahun. Kalau dipikir-pikir, Xin Hui benar-benar hebat. Dia pasti menggunakan banyak trik jahat. Aku juga tidak tahu. Aku selalu merasa, dia adalah batu sandungan dalam hidupku. Dia datang ke rumah kami saat masih kecil. Mirbada Boku, Mirbada Deku. Bahkan ingin merebut Gao Hao dariku. Dia sejahat itu ya? Sebenarnya, dia tidak bisa dibilang jahat. Anak dari keluarga miskin, tidak pernah melihat dunia. Melihat sesuatu yang bagus, langsung ingin memilikinya, ingin memperebutkannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu bagaimana dia meninggal? Meninggal karena sakit. Tuhan masih adil, seharusnya dia sudah lama meninggal. Dia menderita leukemia, bawaan sejak lahir. Saat masih kecil dan sakit, ibuku meminjamkan uang untuk keluarganya dan menyembuhkannya. Tapi saat dewasa, penyakitnya kambuh lagi. Jadi, dia seharusnya sudah lama meninggal. Apakah dia benar-benar sebegitu dibenci? Kamu sepertinya sangat tertarik dengan Xin Hui. Tidak juga, aku hanya penasaran. Penasaran sekali ya? Iya. Teman-temanku bilang, suatu saat aku akan mati karena rasa penasaranku. Tapi aku juga aneh, kok bisa cerita banyak sama kamu? Karena kita cocok. Kokak, Seperti hari ini, pertama kali, pergi mencari Gao Hao dan bertemu denganmu. Dan ngobrol banyak denganmu, kalau bukan cocok, apalagi? mungkin saja. Aku harus pergi dulu. Nona Tang. Ada APA? Aku merasa kita sangat cocok, pasti akan bertemu lagi. Dan kita bisa menjadi teman baik. Benarkah? Siapa yang tahu? Musim panas. Ada apa, Xinru? Aku tidak bisa pulang bersamamu. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat untuk pulang setelah semuanya jelas? Mobilnya hampir berangkat, Xinru. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Urusan apa lagi? Urusan kakakku. Bukankah sudah dikatakan bahwa kakakmu sudah meninggal? Seberapapun kita menyelidiki, dia tidak akan hidup kembali, bukan? Aku tidak bermaksud menghidupkannya kembali. Aku hanya... Pokoknya aku akan tetap tinggal. Xinru, mari kita pulang dulu. Kamu seorang perempuan, di tempat yang asing. Aku tidak tenang jika kamu tinggal, bukan? Mari kita pulang dan berdiskusi lagi, apa langkah selanjutnya, oke? Ayo. Bisa dimasukkan? Sudahlah, taruh di bawah. Ayo duduk. Waktuku tidak banyak. Ada satu hal yang selalu ada di hatiku. Selama bertahun-tahun, aku tidak bisa melupakan kakakmu. Setelah ayah meninggal, kamu membantu ayah mencarinya. Saat kambuh, kondisinya sangat tidak baik. Kami sudah mengatur untuk dia dirawat. Tapi karena masalah biaya, dia lama tidak datang untuk dirawat. Saat dia akhirnya dirawat, keadaannya sudah sangat buruk. Masalah biaya. Aku ingat Tang Xinhui. Keluarga mereka berkecukupan. Kenapa bisa tertunda karena masalah biaya? Ini aku tidak tahu, dari pihak rumah sakit kami. Tidak baik bertanya kepada keluarga. Xin Hui ini, katanya keluarganya berkecukupan. Tapi hidupnya selalu susah, sejak masuk sekolah dia selalu bekerja. Mencari nafkah sendiri. Ada waktu, kondisi mentalnya sangat buruk. Nilainya juga turun, di sekolah ada banyak desas-desus tentang dia dan kakaknya. Xin Hui sangat terganggu dengan hal ini. Dengar-dengar, keluarga sudah tidak lagi memberinya uang saku. Aku cuma nggak ngerti, kenapa keluarga Tang begini sama Xin Hui. Sopir, tunggu dulu. Ada apa, Nona? Xinru. Kamu ngapain, Xinru? Aku nggak bisa pergi begitu aja. Kakakku meninggal tanpa alasan yang jelas. Aku harus menuntut keadilan buat dia sebelum pulang. Ayo kita naik mobil dulu, oke? Aku nggak mau pergi. Mobilnya mau berangkat. Kalau mau pergi, kamu aja yang pergi. Xinru. Li Xinru, kamu berhenti dulu. Kalau kamu nggak mau ikut aku, kita putus.
Maaf. Ayo naik mobil, ayo naik mobil. Kalau nggak naik sekarang, kita bakal pergi. Kenapa belum datang juga? Permisi, apakah Anda Nona Tang Mingna? Ada apa ya? Pak Gao Hao yang menyuruh saya datang. Kenapa dia sendiri nggak datang? Dia ada urusan hari ini, jadi dia menyuruh saya untuk menyampaikan pesan ini ke Anda. Seharusnya dia sendiri yang telepon saya. Saya nggak tahu soal itu. Dia di mana? Saya benar-benar nggak tahu. Kalau nggak ada apa-apa, saya duluan ya. Sampai jumpa. Ini rencana syutingmu besok. Lalu, harapannya kamu bisa datang lebih awal besok. Biarkan klien konfirmasi dulu ukuran baju kamu dan sebagainya. Kamu lihat dulu. Gao Hao, kamu your sekarang. Tunggu sebentar ya. Gao Hao, kamu keluar sekarang. Gao Hao, kamu perlu sampai segitunya. Kamu sebenarnya apa sih? Bilang aja langsung. Bukannya aku sudah nyuruh orang untuk menyampaikan pesan ke kamu? Aku ada kerjaan. Nggak usah banyak alasan, kita semua sudah dewasa. Nebak-nebak terus, seru ya? Sekarang kuma ada jua pilihan buat kamu. Entah kamu sama aku, atau jangan pernah ketemu aku lagi. Pilih. Aku benar-benar ada kerjaan. Nggak mau sama siapa-siapa, ini bukan masalah kamu. Oak. Aku ngerti, kamu nggak perlu menjelaskan. Kebetulan banget ketemu kamu, Mingna. Oh, kamu ya? Kenapa minum alkohol begitu pagi? Masih siang loh. Kalau mau minum ya minum aja. Ada aturan yang bilang siang nggak boleh minum alkohol? Nggak ada. Ya udah berarti boleh dong. Li Xinru, sini, kamu juga minum sedikit. Panggil aja Xinru. Tapi perutku masih nggak enak. Dokter bilang jangan minum terlalu banyak. Ya udah nggak usah. Nggak apa-apa. Minum 1 gelas nggak masalah kok. Ayo. Kalau nggak bisa minum ya nggak usah, nggak ada yang maksa. Walaupun bisa minum terlalu banyak juga nggak baik. Kamu ngerti apa sih? Aku memang nggak ngerti, tapi kalau aku punya latar belakang yang bagus, punya karir yang bagus, aku nggak akan minum alkohol untuk menyiksa diri sendiri. Karir bagus, latar belakang bagus. Terus kenapa? Kalau punya karir dan latar belakang yang bagus, bukannya apa yang diinginkan bisa didapat? Belum tentu. Bagi Gao Hao, aku nggak ada apa-apanya. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Semua yang kulakukan ini untuk dia. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan minum lagi, nggak baik. Kalau aku nggak minum, terus kenapa? Kalau aku nggak minum, dia akan suka sama aku? Kalau aku nggak minum, dia akan mencintaiku? Dia sebenarnya suka tipe cewek seperti apa sih?
Jangan minum lagi. Ayo ikut aku. Mau kemana? Cari jawabannya. Pelan-pelan. Mau bawa aku kemana? Cari jawaban, cari Gao Hao. Aku nggak mau. Kak Mingna. Ngapain lagi nyari dia? Tanya dia jelas-jelas, dia mau apa, suka siapa. Nggak ada gunanya. Aku sudah tanya dia. Terus dia bilang apa? Dia nggak suka sama kamu? Dia bilang aku jangan cari dia lagi. Ngapain aku menghina diri sendiri? Kak Mingna, jangan menyerah begitu saja. Nggak menyerah terus gimana? Apa aku harus nunggu dia? Menunjuk hidungku dan menyuruhku pergi. Ah, dia tidak akan seperti itu. Dia juga tidak berhak seperti itu. Aku bilang ya, pria kadang-kadang memang begitu. Semakin kamu menahannya, semakin dia sombong. Tapi dia sudah jelas-jelas mengatakannya. Apa gunanya aku mencarinya lagi? Masalah cinta itu memang membingungkan bagi yang mengalaminya. Kadang-kadang butuh orang lain untuk menyadarkannya. Lagi pula aku kenal juga dengan Gao Hao. Aku akan menanyainya, kenapa dia menolakmu seperti itu. Kalau dia tidak mau mengerti, bagaimana? Maka aku akan memarahinya. Kak Mingna, aku selalu ada di pihakmu. Walaupun aku tidak bisa meyakinkannya. Tapi aku juga akan membuatnya tahu, dia tidak boleh memperlakukanmu seperti itu. Aku? Pergi, dengarkan aku. Ah, tidak Shinru. Aku benar-benar tidak mau. Aku sudah tahu kamu sangat setia, kamu baik padaku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Tapi aku tidak mau melihat kamu diperlakukan seperti itu. Selama kamu punya niat seperti itu, aku sudah sangat berterima kasih. Sudah, waktunya sudah malam, pulanglah, aku baik-baik saja. Tunggu sebentar. Pak Wang, Shinru, kamu kemana saja? Kenapa baru kembali? menemui seorang teman. Kamu baik-baik saja? Aku merasa kamu tidak enak badan. Aku baik-baik saja. Semuanya kemana? Pak Tang memanggil untuk rapat. Aku akan bersiap-siap dan segera ke sana. Kamu bisa tidak? Aku bisa, tidak apa-apa. Cepatlah pergi. Aku baik-baik saja. Kamu yakin tidak ada masalah? Tidak ada. Kalau begitu baiklah. Kali ini adalah proyek yang sangat besar. Klien besar kita ini adalah merek internasional terkenal. Mereka bersiap memasuki pasar Cina. Jadi ini adalah pertama kalinya mereka mengadakan konferensi pers di dalam negeri. Dilaksanakan oleh perusahaan kita, silakan masuk. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa, duduklah. Lee Shinru, kamu baik-baik saja? Wajahmu tidak terlalu baik. Tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Konferensi pers kali ini sangat penting bagi kita. Karena kalau kita berhasil, itu artinya kita telah memasuki pasar internasional. Saya berjanji kepada semua orang di sini. Kalau proyek ini berjalan baik, bonus akhir tahun akan digandakan. Ada kepercayaan diri. Mengingat kasus perayaan ulang tahun grup Dashan yang lalu. Berjalan sangat sukses, jadi saya memutuskan untuk menggunakan tim kreatif yang sama, Lee Shinru. Coba kali ini bagaimana? Baik. Kamu kenapa sih? Wajahmu kelihatan sangat buruk. Sakit perut. Perutmu belum sembuh? Sudah minum obat? Siang tadi minum sedikit alkohol. Kamu minum alkohol lagi? Minem.
Kak Mina, minum pelan-pelan ya. Jangan minum terlalu banyak. Kalau kamu minum lagi, kamu tidak akan tahan. Kak Mina, saya mau menerima telepon dulu. Cepat kembali. Baik. Halo, ada apa? Kamu di mana? Kenapa di situ sangat berisik? Wah, aku tidak bisa dengar. Aku akan telepon kamu nanti ya. Tidak bisa dengar kamu bicara. Dadah. Cantik, lain kali kita ngobrol ya. Kak Mina, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Shinru, aku sudah bilang waktu itu. Itu semua omong kosong. Sebenarnya, kita perempuan akhirnya harus mengandalkan diri sendiri. Apa sih pria dan perasaan itu? Semua tidak bisa diandalkan. Hanya kita sendiri yang tahu apa yang kita inginkan. Di mana kelebihan kita, pria itu buta. Tidak bisa melihat apa-apa. Iya. Makanya kita harus lebih sayang sama diri sendiri. Terus kenapa kamu masih minum banyak-banyak? Nanti sakit. Aku nggak peduli. Hari ini aku senang. Aku mau minum. Kak Mina, sudah malam. Mau kita pulang dulu? Aku belum puas minum. Kamu pulang dulu aja. Aku mau tinggal sebentar lagi. Sudah larut malam, besok masih harus kerja. Bagaimana kalau minum sebentar lagi baru pulang? Bikin nggak semangat aja. Oke, kita habiskan ini dulu baru pulang. Perutku nggak kuat. Ya udah, kamu pulang aja. Aku carry Marie ke biot minum. Adik kecil, Sudahlah, aku minum sama kamu. Lihat kan, aku tahu, di saat-saat penting, tetap harus andalkan sahabat. Tolong ambilkan aku segelas air. Ada tenaga buat minum, nggak ada tenaga buat ambil air. Terima kasih. Gimana? Perut masih sakit? Iya, Sudah bilang, kalau nggak bisa minum, jangan dipaksakan. Kamu sebelum minum, nggak makan ya? Apa aku nggak pernah bilang, nggak boleh minum dalam keadaan perut kosong? Apapun yang dikatakan, kamu nggak pernah dengar. Aku suruh kamu pulang siang tadi, biar kamu istirahat. Bukan buat pergi minum-minum. Setiap hari minum sampai kayak gini, nggak tahu kamu cari apa. separah-parahnya, nggak lebih parah dari Kak Mina. Ada hubungannya apa sama kakakku? Ayo, Mau kemana? ke rumah sakit. Nggak usah, aku istirahat aja nanti sembuh. Istirahat? Seharusnya kamu sudah ke rumah sakit dari tadi, jangan dipaksakan, ayo. Kalau capek, tidur dulu. Gak apa-apa. Aku nggak capek. Sebentar lagi sampai, tahan ya, tahan. Rumah sakit sudah dekat. Om, bisa lebih cepat nggak? Oak. Gimana? Sudah lebih baik? Iya, sudah jauh lebih baik. Minum air hangat, biar perutnya hangat. Aku harus berterima kasih sama kamu. Pergi temani kakakku dulu. Kok kamu tahu sih? Bukannya dikatakan kakakku sangat menyedihkan? Pasti bisa ditebak. Kalian pasti pergi lagi, minum-minum untuk melupakan kesedihannya. Kakakmu benar-benar kasihan.
dia pasti sangat terluka sekarang. Aku kira hatinya terbuat dari batu. Siapa yang bisa membuatnya sedih? Gao Hao. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa Gao Hao bisa sebodoh ini. Kakak Mingna kondisinya sangat baik dan sangat menyukainya. Kenapa dia sama sekali tidak tergugah? Lagi pula kamu kenal Gao Hao, bukan sudah lama? Kenapa kamu tidak membantu kakakmu? Masalah cinta, orang luar gimana bisa membantu? Benar juga ya, masalah cinta kita tidak bisa ikut campur. Tapi bagaimanapun juga, Gao Hao tidak bisa sekejam ini. Dia tidak bisa memperlakukan kakak Mingna seperti ini. Aku lihat kakak Mingna benar-benar sangat menyukainya. Dan sudah memberikan begitu banyak untuknya. Tapi dia sepertinya sama sekali tidak tergugah. Cinta bukan hanya soal membuat orang tergugah, meskipun kamu melakukan banyak hal. Dan mencoba sepenuh hati untuk membuatnya tergugah. Kalau yang satunya tidak suka, tetap saja tidak akan suka. Makanya, kalian pria itu paling dingin. Dingin dan kejam. Kenapa kamu tidak bilang kalau kalian wanita itu paling bodoh? Aku bilang kamu. Baiklah, aku takut sama kamu, sudah tenanglah. Nanti kalau kamu bergerak-gerak, takutnya jarumnya lepas. Perawat akan menusukmu lagi. Jangan menakut-nakutiku. Aku Lee Sin Ru tidak takut apa-apa. Jarum kecil begini mana bisa menakutiku. Wah, darahnya keluar. Kamu sangat menyebalkan, penipu besar. Bukannya bilang tidak takut apa-apa? Pria itu semua penipu besar. Penipu apa sih? Aku cuma mencoba menghiburmu. Marah sampai segitunya. Aku tidak mengerti, apa kesalahan Gao Hao padamu? Sampai harus marah sekali. Aku membela kakak Mingna. Bagaimanapun juga, Gao Hao tidak suka kakak Mingna. Dia tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Bahkan aku sebagai orang lain merasa kasihan. Kakak Mingna setiap hari mabuk untuknya. Sudah memberikan begitu banyak untuknya. Dia tetap saja tidak tergugah. Mungkin Gao Hao. Dia punya alasan yang sulit diungkapkan. Dan mereka berdua sudah bergulat selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak menyangka kakakku sampai sekarang masih begitu mencintai. Tentu saja, wanita lebih setia daripada pria. Yang terluka selalu wanita. Jangan selalu membedakan pria dan wanita dalam segala hal, ya? Kamu terus menuduhku seolah aku adalah pria yang suka main-main. Bukankah begitu? Berapa banyak wanita yang hancur hatinya karena kamu? Dulu gadis itu pasti menyesal sekarang. Dulu jatuh cinta padamu. Bukankah cinta seharusnya indah? Kenapa jatuh cinta pada seseorang begitu menyakitkan? Jika cinta begitu menyakitkan, sebaiknya tidak usah mencintai. Jika dalam cinta, tidak ada sedikit pun rasa sakit atau rintangan. Mungkin itu karena cintanya tidak cukup dalam. Kenapa kamu melihatku? Aku merasa aneh. Apa yang aneh? Tidak pernah melihat pasien? Apakah kamu dan kakakku benar-benar begitu dekat? Kenapa begitu berjuang keras? Aku dan kakakmu setidaknya adalah teman. Harus peduli, tidak seperti kamu sebagai adik. Sama sekali tidak peduli pada kakakmu. Bukan aku tidak ingin peduli padanya. Tapi aku terlalu tahu tentang Gao Hao. Dia tidak sengaja menjauhkannya. Hatinya tidak bisa menerima orang lain. Lalu siapa yang ada di hatinya? Saat Gao Hao masih menjadi dokter magang, dia pernah menyukai seorang gadis. Bisa dibilang dia sangat mencintai gadis itu. Tapi kakakku juga menyukai Gao Hao. Gao Hao terus menolak kakakku demi gadis itu. Kamu tahu sifat kakakku. Karena hal ini, semua kemarahannya ditujukan pada gadis itu. Bahkan dia melakukan hal buruk padanya. Hubungannya dengan Gao Hao akhirnya hancur. Lalu, apakah Gao Hao dan gadis itu akhirnya bersama? Tidak, kemudian gadis itu pergi. Gao Hao sangat sedih. Tidak menyangka setelah sekian lama, kakakku masih begitu mencintainya. Seperti Gao Hao, yang masih tidak bisa melupakan gadis itu. Iya. Kenapa kamu bisa begitu mengenal mereka? Kamu juga kenal gadis itu? Bisa dibilang gitu. Gadis yang sangat disukai Gao Hao itu. Seperti apa dia? Seperti malaikat. Kalau begitu dia? Aku haus, gak mau ngomong lagi. Aku mau beli minuman dulu. Kamu duduk di sini dulu ya.
Aku tidak setuju. Gao Hao. Maaf. Hei Gao Hao. Ini Tang Ninglang. Ada waktu? Ayo ketemu. Ada APA? Aku mau ngobrol sama kamu. Oke, pasti aku datang malam ini. Kenapa tiba-tiba ingat ajak aku? Sudah lama nggak ketemu kan? Dan jujur saja, aku pikir kamu nggak ada waktu. Ayo minum sama aku di sini. Sekarang kamu fotografer besar kan? Setiap hari bergaul dengan banyak cewek cantik. Mana ada waktu ajak aku? Kamu yang bilang. Teman cewek kamu kan lebih banyak. Sudahlah, sudah lama nggak ketemu. Jangan ngomong yang nggak penting, ayo minum lagi. Sudah lama nggak ketemu, gimana kabar kamu? Lumayanlah. Perusahaan akhirnya mulai stabil. Yang lain tetap sama. Kamu gimana? Buat majalah, ambil foto, cari uang, jalan-jalan. Ya begitu. Sebenarnya aku penasaran. Kamu kan dokter yang bagus. Kenapa tiba-tiba beralih ke fotografi? Ganti lingkungan, ganti pekerjaan aja. Bagus juga. Kadang orang perlu mencoba hal baru. Berubah juga ada manfaatnya. Mau makan? Setelah Xinhui pergi. Sudah bertahun-tahun aku nggak makan lollipop. Ada beberapa kebiasaan lama. Sudah lewat ya harus dilepas. Kenapa? Nggak seperti kamu. Kalau kamu, Sekarang kamu masih seperti dirimu sendiri? Kamu datang hari ini, sebenarnya mau ngomong apa? kita kan teman lama, ngobrol aja, peduli-peduli nggak boleh ya? Aku rasa kamu cuma membela kakakmu saja. Urusan kalian berdua. Aku nggak bisa dan nggak mau ikut campur. Aku datang hari ini. Karena kamu temannya Xinhui. Aku ingin membantumu melupakan masa lalu. Aku benar-benar baik-baik saja. Sebenarnya sebelum datang, aku sudah lama bergumul. Apakah aku harus mengajakmu ketemu atau tidak? Kita sudah lama nggak ketemu. Aku rasa kita semua sudah paham. Kita nggak mau ketemu. Karena kita takut ketemu. Takut mengingat masa lalu, mengingat Xinhui. Tapi sekarang setelah ketemu kamu, justru merasa hati lebih ringan. Banyak hal. Ternyata nggak seberkesan yang kita bayangkan. Tapi ada banyak cara untuk mengenang masa lalu. Cara kamu cuma bikin orang sekitar jadi sedih. Campaign gomangnya. Nggak semudah itu untuk melupakan. Aku bilang bukan melupakan, tapi mengganti cara mengenang. Aku menyimpan Xinhui di dalam hati. Sedangkan kamu menempatkannya di depan mata, dalam hidupmu. Setiap hari memikirkan, merindukan, memegangnya, ada artinya nggak? Ini urusanku sendiri. Tapi perasaanmu, memengaruhi orang sekitar, tahu nggak? Kamu ingat nggak, Xinhui itu orang seperti apa? Dia adalah orang yang apapun yang terjadi padanya. Dia selalu ingin orang di sekitarnya bahagia dan sejahtera. Dia pasti nggak mau kita karena dia terjebak di masa lalu dan hidup di masa lalu.
Kenapa kamu gak bisa melepaskan dirimu sendiri? Melepaskan diri sendiri put APA? Ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dilupakan. Terus kamu mau seperti ini selamanya? Kita ini manusia. Harus berusaha untuk masa depan yang bahagia. Siapapun yang menunggumu, kamu harus mengambil langkah pertama. Gak bisa terus-terusan bikin orang nunggu. Dengar kamu ngomongnya gampang. Apakah kamu sudah mengambil langkah pertama itu? Aku sedang berusaha. Kita semua sedang berusaha. Tinggal kamu saja. Gaohao. Coba dulu. Oak. Aku pikir-pikir dulu. Sampai mana? Sampai rumahmu. Wah, rumahnya megah banget. Tunggu dulu ya. Ayo kita pergi, ayo naik mobil. Tunggu. Kamu, Ini rumahku. kamu mabuk cepat. Ini rumahku. Ini beneran rumahku. Mabuk, kamu cepat-cepat. Kamu ngapain sih? Lepasin aku. Ayo, Lepasin. Brengsek. Lepasin aku. cepat lipas. Lepasin aku. Mingna, cepat masuk. Kamu kenapa sih? Hentikan. Berhenti. Kamu berhenti. Berhenti. Mingna. Mingna, Ayo. malam-malam minum banyak-banyak buat apa? Gak apa-apa. Ada apa ini? Cepat bawa dia masuk. Ayo. Gak apa-apa. Ayo. Helen. Pelan-pelan ya kita pulang, ayo. Pelan-pelan. Gak apa-apa ayah. Kamu kan cewek, minum banyak-banyak buat apa? Jampun. Pelan-pelan. Kamu pelan-pelan. Pelan-pelan. Gak apa-apa. Tunggu. Duduk. Oak, ambulaner. Cerita sama ayah. Ada apa ini? Ayah. Aku jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta padanya? Jatuh cinta pada siapa? Aku jatuh cinta pada seseorang, ayah. Bukan, kamu jatuh cinta ya jatuh cinta aja, kan cuma pacaran. Kenapa harus begitu gila-gilaan, minum alkohol sebanyak ini? Kamu tidak mengerti apa-apa. Jangan terburu-buru. Mingna. Kamu pelan-pelan. Paman Bao, kamu tahu siapa pria yang disukai Mingna? Ini aku benar-benar tidak tahu, seharusnya bukan orang dari perusahaan. Kalau orang dari perusahaan, pasti aku akan mendengar kabarnya. Ngomong-ngomong, tadi malam, kamu tidak bertanya apa-apa? Tadi malam, dia sendiri minum sampai mabuk. Bilang tiba-tiba jatuh cinta pada seseorang. Aku tanya siapa, dia tidak mau bilang apa-apa. Urusan cinta anak, kamu jangan terlalu banyak ikut campur. Menurutku, orang yang dipilih Mingna pasti tidak akan buruk. Aku juga tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Hanya saja ibunya sudah tidak ada sekarang. Gadis ini juga sudah tidak muda lagi. 2 tahun terakhir aku sibuk bekerja, juga tidak pernah mendengar. Dia pernah pacaran. Dulu aku pernah ingin mengingatkannya, agar dia segera mencari pasangan. Kamu bilang sekarang, tiba-tiba ribut bilang dia suka pada seseorang. Aku hanya khawatir, dia tidak punya pengalaman dalam hal ini. Jangan sampai dia ditipu orang lain. Tidak mungkin kan? Kamu pikir-pikir lagi, apakah ada pria yang sering berinteraksi dengannya belakangan ini? Hal ini aku benar-benar tidak tahu. Mingna, belakangan ini lebih fokus bekerja. Juga tidak sering keluar bersosialisasi. Kalau bicara orang yang sering berinteraksi dengannya. Selain kamu ya aku. Sepertinya ada satu orang. Siapa? Lee Zenro. Itu loh, gadis yang sampai muntah darah karena minum alkohol. Iya. Itu gadis kecil, kenapa? Dia bisa berhubungan dengan Mingna? Ini aku tidak terlalu tahu, apakah mereka berdua kenal. Saat perayaan 5 tahun itu, gadis itu memang cukup pintar. Paman Bao, kamu bantu atur waktu. Aku ingin bertemu dengannya. Oke, baik. Nona Lee. Pak Tang. Maaf ya, ada urusan yang tertunda. Tidak apa-apa, baru 1 jam 10 menit. Lagi pula aku juga sedang santai, nunggu lebih lama gak masalah. Kayaknya kamu benar-benar orang yang tepat waktu. Aku harus belajar dari kamu. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Hari ini aku mengundangmu kemari. Aku ingin tanya sesuatu. Apa itu?
Aku tahu belakangan ini, kamu dan Mingna sering bersama, hubungan kalian cukup baik. Apa kamu tidak menyadari kalau dia belakangan ini sedang dekat dengan seseorang? Dekat. Maksudnya seperti pacaran. Pak Tang ingin tahu tentang kakak Mina. Kenapa tidak tanya langsung ke dia, malah tanya ke aku yang orang luar? Seringkali, sebagai orang tua, tidak tahu sebanyak yang kalian tahu, kalian berdua sering bersama. Kamu juga bukan orang luar kan? Aku tahu sedikit tentang kakak Mina. Dia sepertinya sedang dekat dengan seseorang. Dengan siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Ajukan syarat saja. Pak Tang bicaranya langsung, tidak berbelit-belit. Langsung ke intinya. Aku tahu di dunia ini, tidak ada makan siang gratis. Aku sangat paham. Katakan saja. Syarat yang aku inginkan, seharusnya sudah dibicarakan dengan Pak Tang sebelumnya. Sudah dibicarakan? Iya. Maaf, aku lupa. Oh, aku ingin belajar di grup Dashan, belajar dari Pak Tang. Bukankah itu hal yang mudah? Asal kamu punya kemampuan kerja, pekerjaan tidak akan sulit. Aku hanya ingin bekerja di grup Dashan. Ayah. Asal kamu punya kemampuan itu, tidak masalah. Buru-buru mau kemana? Kakak Mina belakangan ini sedang tidak enak hati. Aku mau menemani dia. Kenapa? Aku buru-buru nih. Apakah kamu mau minum alkohol lagi? Mungkin saja. Perutmu baru sembuh, kau minum alkohol lagi. Dan juga, bilang kakakku untuk minum lebih sedikit. Aku tahu, tapi aku nggak bisa ngatur kakak Mina. Udah, nggak usah dibahas lagi. Aku duluan ya. Minumnya jangan kebanyakan. Kamu ternyata perhatian banget ya. Apa sih? Aku cuma peduli sama karyawan aja. Lalu kenapa kamu nggak peduli sama aku? Aku sangat peduli sama kamu. Ayo, makan. Aku masih mikir dulu. Ayo, aku udah lapar banget. Cepetan. Tunggu dulu. Kamu lagi ngirim SMS ke siapa? Terus-terusan ngirim. Teman. Teman apa sih? Sampai-sampai makan aja masih ingat. Terrace and garam. Kenapa? Nggak ada. Aku tiba-tiba ingat Sinhui. Dulu dia bilang, dia paling suka makan di sini. Katanya, makan di sini bikin dia merasa bahagia. Hari ini aku tiba-tiba punya pikiran. Menurutku, manusia itu harus hidup di masa sekarang. Terus hidup di masa lalu. Gak ada gunanya buat siapapun. Aku pikir, Sinhui juga pasti ingin kita hidup bahagia. Aku nggak nyangka kamu bisa bilang begitu. Aku cuma ingat keinginan Sinhui. Dia berharap kita semua bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Lalu, kebahagiaan yang kamu maksud? Apakah Lee Sin-ru? Bukan. Aku cuma akhirnya memutuskan untuk move on dari masa lalu. Yang lain belum kepikiran. Benar-benar belum kepikiran. Kamu selalu ngomongin aku. Lalu kamu sendiri gimana? Pernahkah kamu memikirkan kebahagiaanmu? Sepertinya hal ini harus aku yang turun tangan. Apa maksudnya? Membantu kamu mencari pacar, di sekitarku ada satu tim. Kami menyebatkan. Sudah, tidak usah bercanda lagi. Ada apa? Teman itu lagi? Lihat kamu khawatir begitu. Itu Lee Sin-ru, kan? Aku bilang ya, jangan sampai kamu tidak memikirkan apa-apa. Coba pikirkan, Lee Sin-ru baru datang ke sini, langsung mencari kamu di perusahaan. Minta kamu mengatur pekerjaan, mengatur tempat tinggal. Bolak-balik 2 kali. Sepertinya dia sudah merencanakan semuanya. Kalau tidak, kenapa hanya ke perusahaan kita? Dan kemudian, dia pergi ke grup Dashan. Begitu cepat akrab dengan kakakmu. Aku rasa, dia tidak sesederhana itu. Aku rasa kamu terlalu banyak berpikir. Semoga saja.
Tapi aku sangat khawatir denganmu. Sudah, kamu khawatir padaku, aku khawatir padamu, khawatir terus. Sekarang aku khawatir masakan dingin, tidak enak lagi, cepat makan. Bukan begitu, Kak Minglang. Aku tidak bercanda. Jadi kamu harus lebih berhati-hati ke depannya. Aku tahu, makan dulu. Kita istirahat sebentar. Duduk dulu. Kamu yang terbaik. Kenapa Habib? Habib ya, tidak minum lagi. Tidak, aku masih mau minum. Jangan minum lagi. Pelayan, bawa minuman. Cantik, kan mau minum? Di sini banyak. Terima kasih. Kamu tidak boleh minum lagi. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Ayo. Berdiri yang baik. Aku ambil tas. Cantik, jangan pergi dulu. Ayo duduk, cantik, temani aku minum. Ayo minum. Ayo minum 1 gelas. Baik. Ayo minum. Pergi sana kamu. Ada urusan apa kamu? Ayo kita lanjut minum. Ayo minum, cantik. Ayo. Baik, habiskan semuanya. Baik. Halo. Shinru. Johao, cepat ke sini. Kakak Mina mabuk. Kami di bar base camp. Cepat ke sini. Zhanggang Guru. Talent, di mana? Bar base camp. Baik, segera datang. Kamu datang. Iya. Kakak Mina di dalam, dia diganggu orang. Sekarang aku tidak bisa jelaskan dengan jelas, dia minum setiap hari. Aku juga tidak bisa menontonnya. Cepat, masuk dulu. Di sana. Mana? Apa yang kamu lakukan? Apa? Siapa kamu? Pacar saya, dia pacar kamu? Sekarang dia pacar saya. Dari mana mau berantem? Ayo, siapa takut sama kamu? Pusing. Ayo berantem. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Jangan berantem. Kamu mau berantem? Masih mau berantem? Kamu? Bubar. Pergi. Sudah, tidak apa-apa, ayo lanjutkan. Musiknya nyalakan. Ayo. Sudah. Hati-hati. Shinru hari ini agak ganas. Pura-pura, tangannya masih gemetar, cepat pergi. Cepat antar kakak Mina pulang. Kalau kamu? Aku tidak apa-apa, aku pulang sendiri. Siapa yang mau pulang? Belum puas minumnya. Baiklah, kita semua tidak pulang. Kita semua menemani kamu, oke? Kamu baik-baik saja? Kamu bilang ini tidak berlebihan? Lihatlah dia seperti ini, kelihatannya baik-baik saja. Dia jadi seperti ini karena kamu. Aku? Ya, kamu jangan menghindar lagi. Terima saja atau tolak. Bersikap tidak tegas, apa itu pria sejati? Dia yang baik-baik saja, seorang putri, demi kamu. Setiap hari mabuk di bar. Jadi seperti ini. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa? Dia memang sangat bodoh. Jika itu aku. Lihat kamu masih muda, tapi bicaranya begitu. Melihat situasi seperti ini, langsung bisa bicara. Masih perlu bicara begitu? Siapa yang tidak melihat Kak Mina sangat mencintaimu? Siapa yang bodoh? Kenapa aku bicara banyak denganmu? Tapi hari ini kamu datang, itu jarang. Aku pikir kamu tidak akan datang. Bagaimana mungkin? Kalau ada masalah gimana? Kamu masih khawatir padanya, itu berarti kamu peduli padanya. Ini aneh, dia peduli padamu, kamu peduli padanya. Kenapa tidak langsung bersama saja? Ribet amat. Baiklah, ayo pergi. Halo Pak Tang, aku Lee Shinru. Kamu bilang kamu ingin tahu pacar Kak Mina siapa, kan? Mereka sekarang naik taksi pulang. Kamu sebentar lagi bisa lihat. Ya, sampai jumpa.
kenapa kamu belum tidur? Bisa tanya satu hal? Kenapa kamu begitu akrab dengan kakakku dan Gao Hao? Kenapa? Aku akrab dengan mereka, kamu tidak senang? Aku punya kebebasan berteman, kan? Dan kakakmu selalu bicara masalah perasaan denganku. Kita bicara terus, hubungannya semakin baik. Kakakku yang sudah dewasa. Bicara masalah perasaan dengan kamu yang masih muda. Bagaimana tidak mungkin? Jangan meremehkanku. Kalau Gao Hao, Gao Hao hanya kebetulan. Aku kenal dia di bus jarak jauh saat datang ke sini. kalau ayahku juga kebetulan, Semua kebetulan. benar-benar kebetulan. Semua kebetulan itu kebetulan terjadi padamu. Sebelumnya kamu tiba-tiba datang ke perusahaan saya. Tiba-tiba tinggal di rumah saya. Diam-diam mengobrak-abrik barang saya. Dan bertanya-tanya tentang masa lalu saya pada si Jun. Dan juga, kamu sepertinya punya sesuatu dengan ayah saya. Perjanjian aneh, kan? Apa sebenarnya perjanjian itu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bicaralah. Bukankah kamu pandai berbicara? Saya selalu menganggapmu orang baik. Ternyata kamu sangat tidak percaya pada saya. Apa yang saya lakukan? Apakah saya melakukan hal buruk? Mengapa kamu begitu mencurigai saya? Baiklah, kalau begitu, saya akan pergi. Mulai sekarang saya tidak akan pernah bertemu dengan keluarga datang lagi. Dan tidak akan berbicara denganmu, tidak akan ada hubungan apapun denganmu. Apakah kamu puas sekarang? Shinru. Tunggu saya. Shinru, tunggu saya sebentar. Shinru, tunggu saya sebentar. Shinru, Kenapa kamu masih mengikuti saya? Bukankah kamu pikir saya bukan orang baik? maaf. Saya yang salah, tidak seharusnya mencurigaimu. Kamu boleh curiga, itu tidak salah. Jangan bicara seperti itu. Saya yang salah, pulang yuk, oke? Tidak, saya tidak akan pulang. Sudah saya katakan, mulai sekarang saya tidak ada hubungan dengan keluarga datang. Sama sekali. Sudah saya katakan, itu salah saya. Saya tidak seharusnya mencurigaimu. Pulang yuk, oke? Perusahaan juga membutuhkanmu. Bagaimana jika kamu mencurigai saya lagi? Baik, saya janji. Saya tidak akan mencurigaimu lagi. Pulang yuk, oke? Ayo, hati-hati. Meseklah. Biarkan saya tenang dulu, tidak ingin ayah saya melihat saya seperti ini. Mulai sekarang minum alkohol sedikit saja, tahu? Apakah kamu peduli pada saya? Saya tidak ingin kamu menyiksa diri sendiri lagi. Saya tidak peduli, saya memang selalu seperti ini. Kamu ini ngapain sih? Bisa jalan gini? Masuk aja. Oh ya, aku bukan. Masuk semua aja. Hati-hati. Gak apa-apa. OM. Gak ada apa-apa kok. Aku pulang dulu ya. Tapi aku mau tanya, kenapa kalian pulang bareng? Aku pergi ke bar sama teman. Kebetulan ketemu dia, aku lihat dia mabuk, jadi aku antar dia pulang. Kalau menurut kamu, dia malam ini gak sama kamu? Ayah, kita cuma teman biasa. Teman biasa. Kamu pikir aku udah tua, gak bisa lihat jelas ya? Tadi di luar ngapain?
Aku lihat jelas. Kamu peluk dia ya? Teman biasa kayak gitu? Anakku bisa sembarangan dipeluk orang? Kayaknya kamu salah paham, kita beneran gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa? Kenapa anakku pulang mabuk? Ayah, ini bukan salah dia. Damn. Aku tahu. Ini semua salahku. Tahu doang buat apa? Kamu emang jago ya. Dulu ngejar Sinhui kita. Bikin dia sakit hati, dia pergi. Sekarang ngejar anakku ini, kamu bilang. Keluarga Tang ini ngutang sama kamu apa gimana? Ayah, kenapa kamu bicara kayak gini? Kamu gak ada kata-kata lagi ya? Tapi aku kasih tahu, kalau kamu gak suka dia. Cepat jauhin dia. Bisa dengar penjelasanku? Jelasin APA? Gak ada yang perlu dijelasin. Aku tahu Mingna suka sama kamu. Tapi kalau kamu gak suka dia, cepat kasih tahu dia. Jauhin dia, jangan ganggu dia, bikin anakku sakit hati. Ayah, jangan bilang. Jadi kayak gini, ini semua salahku sendiri. Gak ada hubungannya sama dia. Mingna, Aku gak apa-apa, kamu gak usah urusin aku. Cepat pergi aja. Jeo Hao, kamu harus hidup dengan baik. Aku yakin kamu pasti bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. dia pasti tidak ingin kita untuknya. Terjebak di masa lalu, hidup di masa lalu. Aku sedang berusaha. Kita semua sedang berusaha. Hanya tinggal kamu satu. Pagi, ayah. Iya, pagi. Mengna, aku bilang hari ini, kamu jangan pergi kerja. Kenapa? Aku tidak ada masalah. Jangan memaksakan diri. Ayah, tidak ada yang bisa mengganggu pekerjaan, tenang saja. Pekerjaan adalah pekerjaan. Kalau dikerjakan, harus dikerjakan dengan baik. Aku tahu, aku tidak akan ceroboh dalam pekerjaan. Dan pasti tidak akan membawa perasaan pribadi ke dalam pekerjaan. Sudah, cepat makan. Cepat makan. Seribu.